Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal adalah salah satu tanda besar dari kiamat dalam Islam. Dia digambarkan sebagai seorang pembohong besar dan fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia. Dalam berbagai hadis, Dajjal disebut akan muncul pada akhir zaman untuk menyesatkan manusia. Kemudian ciri-ciri Dajjal adalah bermata satu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa Dajjal bermata satu. Mata kanannya buta, sementara mata kirinya menonjol. Salah satu fitnah terbesar Dajjal adalah dia akan mengaku sebagai Tuhan dan mencoba menyesatkan umat manusia untuk menyembahnya. Dajjal akan membawa berbagai fitnah dan tipu daya yang besar. Dia mampu menunjukkan keajaiban yang dapat membuat manusia terpesona. Hadis dari Huzaifah bin Usaid, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan asap Dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Yajuj dan Majuj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali dia memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Dan aku pun memperingatkan kalian akan dia. Namun aku akan menyampaikan kepada kalian sesuatu yang tidak disampaikan oleh nabi-nabi sebelumku. Sesungguhnya Dajjal itu bermata buta sebelah, dan sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, nama Dajjal berasal dari kata Arab Dajjala yang berarti menutupi atau menipu. Dan sesuai dengan namanya, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang akan menipu umat manusia dengan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Menurut hadis, Dajjal memiliki beberapa ciri fisik yang sangat khas. Ia digambarkan sebagai pria yang bertubuh pendek, berkulit merah, dan memiliki satu mata yang cacat. Satu matanya buta atau rusak, sementara mata yang lain berfungsi, tetapi aneh dan menonjol. Dalam beberapa riwayat, dikatakan bahwa di dahinya akan ada tulisan kafir yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang beriman. Dajjal dikenal memiliki kemampuan untuk melakukan keajaiban seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan menurunkan hujan. Kemampuan ini akan membuat banyak orang terpesona dan tertipu. Sahabat beriman, sebelum Dajjal muncul akan ada berbagai tanda kecil yang mendahulunya, termasuk kerusakan moral, peperangan, dan kekacauan di seluruh dunia. Kemunculan Dajjal akan terjadi setelah dunia mengalami masa kekacauan dan kesulitan yang hebat. Dalam riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari daerah di timur, di wilayah yang disebut Khurasan. Sekarang meliputi wilayah Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Dajjal akan mulai menyebarkan pengaruhnya dari tempat tersebut dan bergerak ke seluruh dunia. Dajjal dikenal dengan fitnahnya, yaitu ujian atau cobaan yang sangat besar bagi umat manusia. Selama kemunculannya, Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan menantang orang-orang untuk mempercayainya. Banyak orang yang akan terpedaya oleh kekuatannya, terutama mereka yang lemah iman atau mudah terpengaruh oleh duniawi. Dajjal akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca, memberikan kekayaan atau kemiskinan,
dan bahkan membuat kehidupan tampak mudah bagi orang yang mengikutinya. Sementara bagi mereka yang menolaknya, kehidupan akan menjadi sulit. Dajjal akan membawa surga dan neraka, namun apa yang dilihat manusia sebagai surga sebenarnya adalah neraka, dan sebaliknya. Dia akan mempermainkan persepsi orang dengan memperlihatkan kebenaran palsu. Dalam masa kekuasaannya yang singkat, dia akan membawa penderitaan besar bagi umat manusia, dan banyak yang akan tersesat karenanya. Umat Islam diajarkan untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca dan menghafal ayat-ayat tertentu, yaitu khususnya ayat-ayat dari surah Al-Kahfi. Dalam hadis disebutkan bahwa membaca 10 ayat pertama atau terakhir dari surah Al-Kahfi dapat melindungi seseorang dari fitnah Dajjal. Selain itu, umat Islam diajarkan untuk selalu memperbaharui imannya dan menghindari fitnah-fitnah yang dapat melemahkan iman, seperti ketergantungan pada dunia dan godaan harta benda. Karena itu adalah salah satu cara Dajjal akan menipu manusia. Dajjal akan memimpin dunia untuk sementara waktu, sehingga akhirnya Nabi Isa akan turun dari langit untuk melawannya. Dalam riwayat Islam, Nabi Isa akan turun di kota Damaskus dekat Menara Putih, dan ia akan memimpin umat Islam dalam pertempuran melawan Dajjal dan pasukannya. Pertempuran ini akan menjadi akhir dari kekuasaan Dajjal. Dalam pertempuran terakhir, Dajjal akan dihancurkan oleh Nabi Isa di tempat yang disebut Lut atau di wilayah Palestina sekarang. Setelah itu, era kedamaian akan dimulai di bawah kepemimpinan Nabi Isa, dan ini akan menandai fase penting sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian munculnya Imam Mahdi, yaitu seorang pemimpin yang akan datang di akhir zaman untuk memimpin umat Islam dan menegakkan keadilan. Kemunculannya juga merupakan salah satu tanda besar dari kiamat. Kemudian ciri-ciri Imam Mahdi yaitu dari keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari cucu Hasan bin Ali. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Mahdi akan memiliki nama yang sama dengan nama beliau. Kemudian akan memimpin dengan keadilan dan mengembalikan kedamaian di dunia yang dipenuhi dengan ketidakadilan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, dunia tidak akan lenyap hingga orang Arab dikuasai oleh seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, Mahdi itu berasal dari keturunanku, dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dajjal dan Imam Mahdi merupakan dua tokoh penting dalam Islam yang kemunculannya merupakan tanda besar dari hari kiamat. Dajjal akan membawa fitnah dan kehancuran, sementara Imam Mahdi akan datang untuk memimpin umat Islam ke jalan yang benar dan menegakkan keadilan. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh sejumlah tanda-tanda yang akan terjadi sebelumnya. Yang pertama yaitu penyebaran keadilan dan kedamaian. Dunia pada saat itu dipenuhi dengan kezoliman dan ketidakadilan. Kehadiran Imam Mahdi akan menjadi pembawa keadilan yang dinanti-nantikan, di mana keadilan akan ditegakkan setelah lama dunia berada dalam kesesatan. Yang kedua, dengan adanya munculnya Dajjal. Dalam banyak riwayat, kemunculan Imam Mahdi sering dikaitkan dengan munculnya sosok Dajjal, yaitu seorang pemimpin kezoliman yang akan menyebarkan kerusakan di dunia. Imam Mahdi akan memerangi Dajjal bersama Nabi Isa, yang diyakini akan kembali ke dunia.
Kemudian yang ketiga, dengan kehancuran besar dan perang. Sebelum kedatangan Mahdi, banyak hadis yang menyebutkan akan terjadi konflik dan perang besar di dunia. Beberapa riwayat menyebutkan peperangan besar di Timur Tengah, kekacauan politik, dan perpecahan di antara umat manusia. Dan yang keempat, munculnya bendera hitam dari Khurasan. Salah satunya tanda yang sering disebutkan adalah munculnya pasukan dari arah timur, sering disebut Khurasan. Wilayah yang sekarang meliputi Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah yang membawa bendera hitam. Pasukan ini diyakini akan membantu Imam Mahdi dalam menegakkan keadilan. Imam Mahdi digambarkan sebagai sosok seorang pemimpin yang soleh, adil, dan berpengetahuan tinggi. Dia akan menegakkan hukum-hukum Islam secara sempurna dan memimpin umat menuju perdamaian dan keadilan. Imam Mahdi akan menghadapi banyak tantangan, termasuk menghadapi pemimpin-pemimpin zalim dan mengalahkan mereka dengan keadilan. Dalam beberapa riwayat Sunni, Imam Mahdi akan memerintah selama 7 hingga 9 tahun. Selama periode ini akan ada kelimpahan kemakmuran, di mana bumi akan mengeluarkan semua berkahnya dan umat manusia akan hidup dalam kebahagiaan. Dalam keyakinan Syiah, Imam Mahdi akan memerintahkan lebih lama dan kedatangannya menandai akhir dari kegaiban panjang, gaibah kubro, di mana ia bersembunyi dari pandangan manusia. Peristiwa-peristiwa besar yang berujung pada akhir zaman, kemunculan Imam Mahdi adalah salah satu harapan bagi umat Islam, di mana mereka percaya bahwa keadilan dan kebenaran akhirnya akan menang di bawah kepemimpinan yang diberkahi ini. Sahabat beriman, semoga penjelasan ini bermanfaat. Amin.